warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari kelas KPI 1C. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan materi dasar ilmu komunikasi, yaitu ada komponen komunikasi, fungsi komunikasi, prinsip komunikasi, hambatan komunikasi, persepsi, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen komunikasi. Satu, ada komunikator. Komunikator adalah seorang yang menyampaikan pesan kepada orang yang menerima pesan. Dua, pesan adalah suatu informasi yang disampaikan kepada si penerima. Pesan berupa simbol, kata-kata, dan lain-lain. Tiga, saluran. Saluran sendiri memiliki arti yaitu mana pesan dikirim dari pengirim ke penerima. Empat, penerima, individu yang menerima pesan dari si pengirim. Lima, umpan balik, suatu respon atau tanggapan yang diberikan si pengirim ke penerima. Dan yang kelima, hambatan, gangguan dalam terjadinya suatu komunikasi tersebut. Materi kedua yaitu ada fungsi komunikasi, ada fungsi sosial. Fungsi sosial memiliki arti komunikasi yang sangat penting dalam membangun suatu konsep diri. Kedua, fungsi ekspresi dalam komunikasian. Fungsi ekspresi adalah sarana penyampaian sebuah pesan atau emosi dalam diri kita. Yang ketiga, fungsi ritual sebagai sarana simbol dalam acara tertentu seperti upacara kelahiran, pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Dan yang keempat, fungsi instrumental bertujuan untuk mendorong sebuah informasi dan keyakinan, menggerakkan tindakan, dan lain-lain. Materi ketiga ada prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi memiliki 12 prinsip, yaitu ada simbol sebagai simbolik lambang nonverbal dan verbal, dan ada berlangsungnya dalam ketidaksengajaan peristiwa komunikasi yang secara tidak sengaja terjalin sehingga seperti membentuk sebuah rencana dalam komunikasi dan ada terjadi dalam konteks suatu dan ada pendidik peserta komunikasi, ada memiliki definisi isi dan hubungan, ada setiap pelaku punya potensi dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada prinsip komunikasi bukan sebagai panacea untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi bukan satu-satunya pemecah masalah dalam komunikasi, melainkan komunikasi adalah faktor pendukung dari segala hal. Ada prinsip bersifat sistematik mempengaruhi sistem internal dan eksternal. Ada prinsip komunikasi semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Jika kita senasib dengan lawan bicara kita, maka akan menjadi suatu simbol yang ada prinsip bersifat non-sekuensional, yaitu sistem dan arah bisa menjadi satu konsumen dalam sekaligus new media. Ada prinsip bersifat persuasif, dinamis, dan transaksional, yaitu makna yang berubah-ubah, encoding dan decoding. Dan yang terakhir bersifat irreversible, yang telah diucapkan tapi tidak bisa kembali seperti semula. Di sini saya akan menjelaskan hambatan komunikasi. Satu, hambatan fisik, yaitu faktor yang mengganggu percakapan seperti kebisingan, kesulitan teknis, dan lain-lain. Kedua, hambatan psikologis. Perbedaan komunikan dan komunikator mempunyai cara pandang yang berbeda. Tiga, hambatan semantik. Ada suatu perkataan yang ganda atau tidak jelas. Empat, hambatan perilaku. Hambatan yang disebabkan oleh perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan persepsi dalam komunikasi. Persepsi sendiri memiliki arti sebagai tarikan tiap individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya. Persepsi merupakan inti dari semua komunikasi. Jika seseorang memiliki persepsi yang tidak akurat, sangat mungkin proses komunikasinya akan terjalan tidak baik. Persepsi
Jamnya mepet. Mepet. Pokono ustadnya rung teko. Iya. Halo adik-adik. Mah. BTS